Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbitu 'indahu ummul kitab. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para ulama, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, muslimin dan muslimat, ketua DKM beserta jajarannya, alhamdulillah kita dengan ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan niat yang ikhlas semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, niat kita membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, khususnya surah Yasin ini, dengan harapan Allah senantiasa mengabulkan semua doa-doa kita. Amin. Pada bulan Sya'ban ini adalah bulan Islahul Qulub, bulan memperbaiki hati. Dengan cara memperbaiki hatinya adalah dengan berzikir. Qalbunya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arif billah mengingatkan tingkatan pertama namanya takhalli. Takhalli itu khaliun, membersihkan qalbu. Padahal membersihkan qalbu itu bukan hanya di bulan Sya'ban. Setiap waktu kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk takhalli, untuk membersihkan qalbu, dengan cara sesudah sholat 5 waktu kita bertasbih subhanallah sebanyak 33 kali. Konsentrasinya kepada hati, supaya hati kita suci. Kalau Allah si maha suci sudah tidak berubah lagi. Maksudnya subhanallah itu supaya hati kita berkeyakinan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alhamdulillah itu zikir konsentrasinya kepada seluruh tubuh. Tubuh kita ini jasmani dan rohani titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna alhamdulillah itu mensyukuri seluruh pemberian Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah Allahu Akbar. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Itu zikirnya ruh. Ruh ini yang maha besar, yang maha agung. Orang kalau sudah tidak ada nyawanya, berarti sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu berzikirnya Rasulullah memerintahkan Allahu Akbar juga 33 kali. Itu takhalli, membersihkan hati. Lalu bagaimana taubatnya? Taubatnya hati dengan menyebut Allah, Allah. Qalbunya yang mengingat, mulutnya yang berucap. Kalau mulutnya berucap, qalbunya tidak mengingat, maka tidak jadi berzikir. Jadi taubatnya hati menyebut Allah, 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 atau dengan nida, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu taubatnya qalbu. Kenapa diperintahkan taubatnya qalbu menyebut Allah, Allah, Allah? Di dalam surah Al-Waqiah ayat 83, 84 kita diingatkan Allah. Falaula idza balaghatil hulqum
bagaimana kalau nyawa kalian sudah berada di tenggorokan? Wa antum hina idin tanzurun, mestinya kamu melihat aku, kata Allah. Minimal wa antum hina idin tanzurun itu mestinya kamu ingat aku. Makanya taubatnya qalbu itu cukup dengan Allah, Allah, Allah. Lalu taubatnya tubuh, selain kita istighfar setiap sesudah sholat 5 waktu, istighfar astaghfirullahaladzim 3 kali. Kalau Pak Kiai sering bilang astaghfirullahaladzim li wali walidayya, mohon ampunkan diri kita sendiri, lalu kedua orang tua, wali masyaikhina, kedua guru-guru kita atau semua guru-guru kita, wali ashabil huquqi alaina, orang-orang yang menegakkan kebenaran, wali man haqqun alaina, yang menegakkan kebenaran, wali jami'il muslimin wal muslimat, semua muslimin dan muslimat, suami, istri, anak, cucu, menantu, saudara, murid, guru, kena semua diajak di dalam memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pelit dalam beristighfar. Sudah pelit materi, istighfar juga pelit, nggak ada pilihan jadinya. Jadi taubatnya tubuh itu adalah dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu taubatnya tubuh. Kenapa? Karena di dalam kalimat tauhid itu terhimpun sifat Allah yang 20. Dalam kata la sifat nafsiyah wujud, dalam kata ilaha sifat salbiyah yang 5, qidam baqa mukhalafatul habisi kamusi wahdaniyat. Dalam kata illah sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat ma'ani itu sifat yang nyata di dalam diri kita. Ada otak, ada hati, ada tangan, ada mulut, ada telinga, ada mata. Itu sifat ma'ani. Lalu dalam kata Allah itu sifat ma'nawiyah, nyawanya. Sifat ma'ani itu yang batin, yang zahir. Sifat ma'nawiyah itu yang batin, yang nyawanya. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Itulah sebabnya zikirnya, taubatnya tubuh, la ilaha illallah. Ketika kita membaca la ilaha illallah itu jangan diam badannya. La dari pusat ke ubun-ubun, la ilaha ke kanan, illa balik lagi ke pusat, Allah punjamkan ke qalbu, la ilaha illallah. Jadi menutupi 7 sentral, 7 sensor motorik di dalam tubuh kita, 7 lataif. Ada qalbu, ada paru-paru, ada liver, ada limpa, ada empedu, ada otak, dan seluruh tubuh. 7 titik di dalam tubuh kita ditobatkan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tobatnya tubuh, la ilaha illallah, istighfarnya. Jadi takhallinya itu. Lalu tobatnya ruh, nafas keluar hu, nafas ke dalam hu. Atau yang kedua, keluar hu, ditarik Allah, hu, Allah, hu, Allah. Jadi tidak ada suara, hanya nafas saja. Taubatnya ruh supaya takhalli, semuanya bersih. Kemudian yang kedua, tahalli. Tahalli itu beramal soleh. Di Ramadan ini, Ramadannya, Romad itu adalah yang panas, yang sangat terik, artinya Romad. Ramadan itu tanwirul qulub, artinya bulan Ramadan ini. Bulan Sya'ban adalah bulan islahil qulub, memperbaiki hati. Di Ramadan ini tanwirul qulub. Di Ramadan ada satu malam, namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu namanya tajalli. Tajalli itu live, berjumpa.
dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dukung ini programnya DKM beserta jajarannya. Malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Kalau kita yang tidak mau hadir, siapa lagi yang mau dukung? Apa orang lain yang kita mau undang? Kan lucu. Hadirlah undang ini program anak muda di dalam rangka memakmurkan masjid. Semuanya untuk diri kita, bukan untuk DKM, bukan untuk orang lain, untuk masing-masing individu kita. Jadi tajalli namanya di Ramadan itu. Jadi di Ramadan itu malam Qadar adalah malam pergantian takdir. Asy-Syaikh Imam Al-Nawawi menjelaskan di dalam hadisnya bahwa takdir itu berubah ada dua sisi. Pada jaiznya Allah, kalau di Lauhil Mahfuz dalam Al-Quran surah Yasin Imami Mubin tidak dirubah. Yang dirubah takdir di dalam jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirubahnya pada setahun sekali malam Lailatul Qadar sebelum imsak. Sampai imsak selesai sudah, malaikatnya sip siang sip malam. Yang kedua, pada setiap hari namanya takdir yaumiyah, sama sampai sebelum menjelang fajar. Malaikat sip siang dan sip malam itu berubah takdir-takdir kita. Allah yang merubahnya di dalam jaiz Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 kali kita membaca surah Yasin, berharap sepenuhnya, yakinkan sepenuhnya Allah Maha berkuasa dalam merubah semua kehendak hamba-hambanya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.